Puji nama Tuhan, Shalom anak-anak muda. Shalom, kami menyapa dari tempat ini bagi anak-anak muda yang sedang menyaksikan live streaming. Shalom. Sore menjelang malam hari ini kita percaya kita penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Amin. Walaupun dari rumah-rumah kita percaya hadirat Tuhan tetap nyata mengalir bagi hidup kita. Sukacita Tuhan menyata bagi hidup kita. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap bersukacita sorakan haleluya. Haleluya. Boleh dari rumah-rumah bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala anak-anak muda. Yeay. Haleluya. Bersama-sama kita nyanyikan. Dalam buku terbuka sukacita. Amin. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam. Bersama-sama mengangkat kedua tangan. Kaulah sukacita, yes, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yang penuh dengan sukacita sorakan haleluya. Lagi nyanyikan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangannya. Sambil mengangkat kedua tangan. Kaulah sukacita, yes, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Boleh sambil bertepuk tangan di atas kepala. Kita percaya sukacita kita berasal daripada Tuhan. Amin. Kasih setianya akan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Katakan amin. Yes. Mari bersama-sama shout. Kaulah sukacita. Boleh bertepuk tangan di atas kepala anak-anak muda. Dia akan nyatakan sukacitanya lebih lagi bagi kita. Come on. Haleluya. Mari sambil melompat bagi Tuhan. Kaulah sukacita, yes, pengharapan. Kau beri kekuatan, haleluya. Boleh sekali lagi nyanyikan. Kaulah sukacita, pengharapan, yes, dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, haleluya, bersukacita. Sekali lagi, haleluya, bersukacita selamanya. Yang bersukacita, sorakan yes, sorakan yes. Malam ini kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari tuntun setiap kami Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada malam ini, kami percaya hadirat Tuhan turun.
Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku dapat kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Mari bersama kita katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Kami rindukan masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sekali lagi katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Malam ini kami menyembah-Mu Tuhan. Biarkan setiap kami sujud di kaki-Mu.
Sebab keinginan setiap kami malam ini Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan, hanya untuk meninggikan nama Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan Yesus, sebab Kau layak disembah, Kau yang layak dipuji Tuhan. Tiada Allah lain selain Tuhan yang layak kami tinggikan. Mari sekali lagi bersama-sama kita katakan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah.
Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat cintamu kepada kami. Di mana malam ini Tuhan kami bisa datang lagi kepadamu, itu semua karena cinta kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hari berlalu Tuhan, tahun berlalu, tapi cinta-Mu tak pernah berlalu dalam hidup kami. Jika saat ini Tuhan kami ada, itu semua cinta kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada balasan dari kami selain ucapan syukur yang kami bawa kepadamu, dan selain penyembahan kami yang kami bawa kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa, kami mengangkat setiap doa-doa kami. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo ya Tuhan. Dengan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga tinggi negara diberikan hikmat supaya dapat mengendalikan keadaan dengan hikmat dan kekuatan yang dari Tuhan, sehingga bangga Indonesia mengalami terobosan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara ya Tuhan. Kiranya memberikan kesehatan dan perlindungan kepada pemimpin nasional beserta keluarga dimanapun berada ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat penanganan COVID-19 ya Tuhan. Kami bersyukur di mana kasus COVID-19 di Indonesia sudah sangat terkendali Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyembuhkan negara kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan agar semua pihak senantiasa waspada dan berjaga-jaga supaya gelombang ketiga tidak terjadi lagi ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk progres vaksinasi nasional ya Tuhan, untuk semua, supaya Tuhan berjalan secara merata di seluruh Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk program GBI Medan Pelajar. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kemurahan Tuhan, maka ibadah Onistai sudah dapat dibuka beberapa cabang ya Tuhan Yesus. Kami juga pada bulan Desember ini Tuhan dengan nama integritas, dengan tema integritas dan tanggung jawab dalam kasih persaudaraan, untuk saling mengasihi supaya dunia tahu kami adalah anak-anak-Mu Yesus. Haleluya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat pemimpin kami Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Niko ya Tuhan Yesus, dan juga Bapak Pendeta Edi Prajino ya Tuhan, beserta pengembala lainnya. Dan kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin Next Gen ya Tuhan, si Reni, si Rita, Kosoan, Kak Imelda, Kak Yohana, dan juga di sekolah minggu Bang Heri dan juga Kak Kristini ya Tuhan Yesus. Pakai lagi hamba-hamba-Mu ini dalam pelayanan mereka. Biarlah semakin hari Tuhan, semakin banyak jiwa yang datang dan mau berseru-seru di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembicara kami ya Tuhan Yesus, Kak Imel. Mari Kau pakai lagi hamba-Mu itu ya Tuhan. Biarlah semakin hari, biar apa yang keluar dari hamba-Mu ini, itu Tuhan yang keluar dari Engkau ya Tuhan Yesus. Pakai lagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk progres pembangunan rumah Tuhan ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau cukup segala dana yang diperlukan ya Tuhan. Dan Engkau yang memulai rumah-Mu ini ya Tuhan, dan Engkau juga yang menyelesaikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak muda-Mu dimanapun berada. Segala hal yang masih terikat Tuhan dalam hal-hal yang tidak baik, mungkin selama ini Tuhan kami sering melukai hati-Mu dalam tingkah laku kami Tuhan. Ampuni kami, kuduskan kami, bebaskan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kehidupan kami, dan ini kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Malam ini kami mau lebih lagi mengagumkan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang besar, yang
ajaib yang mulia. Kami mau bersama-sama mengagungkan nama Tuhan. Kami mau bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Mari teman-teman, bersama-sama kita katakan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Sebab Kau yang besar dan ajaib Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami meninggikan Tuhan. Dari rumah kami, dari tempat kami berada malam ini Tuhan, kami percaya tiada Allah seperti Tuhan. Kau satu-satunya dalam hidup kami. Kau satu-satunya bagi kami Tuhan. Mari semuanya bersama-sama lagi-lagi kita katakan. Engkau.
Kami mengagumi kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami mengagumi kebesaran-Mu ya Aba, ya Bapa. Oh kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami mengagumi kebesaran-Mu dan kedahsyatan-Mu ya Tuhan. Oh mari dimanapun Engkau berada, mari angkat tanganmu, sembah Tuhan. Yang saya tahu rohnya tidak bisa dibatasi oleh apapun. Sembah Dia, come on guys, sembah Dia dimanapun Engkau berada. Engkau besar Tuhan, Engkau besar Tuhan, Engkau besar ya Tuhan, Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Oh ralabashema ya ralalaba kata kaya ralalaba syada ya ralalaba ya ralalaba ya ralalaba. Kami kagum akan segala perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Kami mengagumi penyertaan-Mu sepanjang tahun ini ya Tuhan. Kami kagum akan kebaikan-Mu yang tidak pernah berkekurangan di dalam hidup kami. Uralabasyaba ya ralalabasyada ya ralalalaba. We love you Lord. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Oh ralaba ya ralalaba. Iralabasyeba ya ralalabasyada ya ralalaba ya ralalaba ya ralalaba. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Kami tahu kalau kami boleh melewati 2021 sampai kepada hari ini Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan. Bulan demi bulan, hari demi hari Tuhan. Kami tahu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kalau kami boleh ibadah walaupun secara online, hari ini kami tahu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih sebab Engkau Allah yang setia. Sekalipun seringkali kami gak setia sama Tuhan, tapi Engkau Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Izinkan kami menikmati hadirat-Mu sekalipun kami berjauhan. Sekalipun kami tidak bertatap langsung Tuhan. Tapi izinkan Roh Kudus-Mu menjamah kami ya Tuhan. Izinkan Roh Kudus-Mu menguasai kami. Sehingga ketika firman itu ditaburkan tidak ada yang berlalu dengan sia-sia. Hadirlah bersama anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Yang ada di kamar, di rumah, di ruang tamu, dimanapun Tuhan. Dan mungkin sedang berkendara Tuhan. Engkau yang menjamah. Engkau yang menjamah. Engkau yang menjamah ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu dan kami mau menikmati firman-Mu. Berbicaralah dengan cara yang sangat sederhana. Supaya kami boleh mengakhiri tahun ini dengan pengertian akan Engkau secara benar. Kami boleh menutup tahun ini semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Kami semakin dewasa dalam mengenal kasih-Mu. Kami semakin dewasa Tuhan dalam melakukan apa yang jadi firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa, terima kasih. Sekali lagi aku berkata Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Walaupun beribadah melalui streaming, tapi saya percaya setiap kita tetap diberkati. Dan satu hal yang saya tahu, Roh Kudus tidak akan pernah bisa dibatasi oleh apapun.
Oke, nggak berasa sudah di akhir tahun ya teman-teman. Udah bikin apa nih 2021? Udah ngalamin apa sama Tuhan di 2021? Udah punya cerita apa yang bisa kamu ceritakan ke banyak orang tentang kebaikan Tuhan? Tapi satu hal yang saya tahu, pasti ada cerita-cerita baru yang Tuhan lukiskan, yang Tuhan catat di dalam kehidupanmu. Nah hari ini menjelang kita merayakan birthday-nya Tuhan Yesus gitu ya. Ulang tahunnya Tuhan Yesus. Bulan ini kita akan bicara tentang kasih. Nah judul daripada khotbah saya bicara tentang eternal love. Eternal love itu apa sih sebenarnya? Eternal love itu bicara tentang kasih yang abadi. Nah kasih yang abadi itu siapa yang punya sebenarnya? Kasih abadi itu hanya Tuhan yang punya. Kita punya kasih, punya. Tapi tidak seperti yang Tuhan punya. Mari kita buka ayat firman Tuhan di Roma 8 ayat 32. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Sekali lagi ya teman-teman. Firman Tuhan bilang begini, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Guys, kita ngerti kalau udah masuk di Desember, itu pasti yang kita hebohin apa? Perayaan Natal, betul ya? Pasti heboh dengan, wah kita udah Natal nih. Dan puji Tuhan ya. Bulan ini kita sudah bisa merayakan Natal secara onsite gitu. Banyak dari perayaan ibadah raya, perayaan ibadah Yud juga di tanggal 11 kemarin gitu. Dan pasti saya tahu ada sesuatu yang membuat teman-teman dimanapun engkau berada itu ngerasa Desember itu menjadi bulan yang cukup spesial. Nah pertanyaannya begini, apakah Natal itu menjadi sesuatu yang hanya menjadi rutin saja? Atau Natal itu menjadi sesuatu yang memang kamu punya makna tersendiri tentang Natal gitu, tentang kasih Kristus. Saya mau cerita begini, Tuhan dikatakan firman-Nya gini, ia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Kalau kita bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus, artinya Tuhan itu mengirimkan Tuhan Yesus itu punya misi. Ada satu destiny, ada satu tujuan kenapa Tuhan Yesus itu harus lahir di dunia. Nah, teman-teman ngerti nggak? Kenapa sih kayak Bapa di surga iseng banget harus menjelma jadi manusia? Lahirnya bukan di tempat mewah lagi, bukan di istana, bukan di hotel, bukan di tempat-tempat yang keren gitu. Tapi di kandang domba. Kok kayak kurang kerjaan gitu loh. Pertanyaannya kenapa? Kenapa Tuhan harus menjelma menjadi manusia dan lahir dengan cara yang ekstrim seperti ini? Tahu nggak kamu? Karena apa? Cuman satu. Dia sayang sama kamu dan saya. Karena apa? Karena dia punya destiny, dia punya kasih yang memang tidak bersyarat dan tidak pernah ada batasnya. Dia mengasihi kita tanpa dia lihat seberapa hebat kita. Dia mengasihi kamu dan saya tanpa dia melihat seberapa salehnya hidupmu. Yang saya tahu Tuhan Yesus datang ke dunia karena apa? Untuk menebus dosa setiap kita sehingga kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin kamu merayakan Natal? Saya kemarin ada beberapa orang dengar bilang begini, Natal tuh gimana? Ya Natal biasa aja. Ada lagi yang lucu gitu kan. Natal apa? Wah Natal saya seneng Kak, kenapa? Udah punya cewek. Nah terus kalau udah punya cewek saya mau foto di depan pohon Natal. Terus mikir, hah begitu doang message Natal gitu di dalam hidupnya gitu kan. Hah udah gitu cuma mau foto di depan pohon terang gitu. Iya supaya bisa foto-foto kan seru. Kemarin-kemarin jomblo, sekarang udah ada pacar. Apakah itu makna Natal? Apakah itu artinya kamu meresponi kasihnya Tuhan? Kita buka yuk di Maleakhi. Ada 2 poin yang saya mau kasih tahu ke teman-teman semua malam hari ini. Bicara tentang kasih Kristus dan bicara tentang mengasihi sesama. Maleakhi 13 ayat 13 sampai 15 bilang begini. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata,
apakah kami bicarakan di antara kami tentang Engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu. Tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Pertanyaan saya malam hari ini, minggu depan kan kita Natal. Natal itu bicara tentang kasih Kristus. Natal itu bicara tentang betapa Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, tanpa batasan. Pertanyaannya, kamu ngerti gak seberapa Tuhan jatuh cinta sama kamu? Kamu paham gak seberapa Tuhan itu begitu mengasihi kamu dengan segala kekurangan kamu? Kenapa firman ini tiba-tiba malam hari ini saya harus cerita? Anak-anak muda, firman ini bilang begini. Tuhan bilang gini ya, bicaramu kurang ajar tentang aku. Ini Tuhan yang ngomong. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu, kita yang ngerasa hidupnya udah saleh. Terus ngomong gini sama Tuhan. Adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Kita bilang gini sama Tuhan, Tuhan aku melayani loh dari Senin sampai Sabtu, ketemu Minggu, ketemu Senin lagi. Aku udah sungguh-sungguh gak ngerokok, gak begini, gak begitu. Aku udah sungguh-sungguh. Tapi hidupku tetap susah loh Tuhan. Terus kita nih kayak ngomel. Aku tahu Tuhan mengasihi aku. Tapi kayaknya sia-sia di aku menjaga hidupku kudus. Lihat, mau masuk PNS aja susah. Mau cari kerjaan aja susah. Terus kita ngomong sama Tuhan. Kayaknya sia-sia dia Tuhan. Kayaknya aduh apa sih jaga hidup udah kayak begini. 2021 pandemik, tahu gak Kak? Saya itu udah hidup bener. Mulai baca Alkitab, saya mulai kenal Tuhan. Tapi kok mau masuk UMPTN aja gak lulus. Sia-sia. Sia-sia deh beribadah sama Tuhan. Sia-sia. Hidupku susah. Hidupku begini terus. Kerjaan begini terus. Gajinya segini terus. Promosi gak ada. Makan setiap hari hanya pakai tahu tempe. Tahu gak Tuhan bilang apa waktu kamu anggap remeh sama kasih Kristus? Bicaramu kurang ajar tentang aku. Terus kamu bilang begini, apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Berjalan dengan pakaian berkabung bicara kita pertobatan. Kak dulu aku tuh orangnya begini dan aku udah belajar untuk berubah. Aku mulai mengubah hidupku, aku mulai mengubah karakterku. Tapi susah, tetap susah. Tetap susah, where is God? Tetap susah Kak, percuma. Cari pasangan hidup susah banget gitu. Yang ada cuma dikecewain aja sama cewek sama cowok. Kayaknya langit tembaga. Kita bilang sia-sia Kak. Terus kita ngomong sama Tuhan, udahlah Tuhan ya. Kayak ngikut Tuhan susahnya doang nih. Gak ada hasilnya. Maleaki bilang gini, bicaramu kurang ajar tentang aku. Terus kamu bilang begini, lihat deh Kak. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu. Tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Kak, aku hidup dengan ketetapan Tuhan. Tapi kok kena COVID? Ada yang 2 kali lagi sampai udah S2. Kak, aku udah hidup sungguh-sungguh. Tapi papa mamaku kok kena COVID sampai meninggal. Itu orang fasik gak kenal Tuhan. Mereka fine. Where is God? Mana kasih Kristus? Mana yang kasih agape? Mana? Kamu cemburu sama kebahagiaan orang fasik. Kamu mempertanyakan kasih Kristus di dalam hidupmu. Kamu mulai mikir ya udahlah Natal. Udah lewat 2021, 2022. Kalau kita bilang ada komitmen baru gak? Udahlah Kak, aduh udahlah capek. Gini-gini juga gitu. Dipecat lah. Kena corona lah, isolasi mandiri gak ada yang ngurusin. Boro-boro ditanyain teman, gak ada. Padahal aku sungguh-sungguh loh di hadapan Tuhan. Anak muda,
Ini firman Tuhan loh, bukan saya yang ngomong. Kalau kamu begitu responnya sama Tuhan, firman Tuhan bilang apa? Bicaramu kurang ajar tentang aku. Boleh kita buka. Saya mau cerita sebelum masuk ke poin yang kedua tentang mengasihi sesama. Saya mau teman-teman dimanapun engkau berada, engkau punya fondasi yang benar tentang kasih Kristus. Engkau mengerti kenapa sih apa sih kasih agape itu. Engkau mengerti betapa Tuhan itu mengasihi kamu. Sekalipun mungkin keadaanmu sekarang lagi tidak baik. Tapi percayalah itu tidak bisa memisahkan kasih Kristus daripada engkau. Jangan pernah kecilkan kasih Kristus hanya karena kehidupanmu tidak berjalan sesuai yang kau inginkan. Kamu bilang eternal love, what is that? Apa itu? You're questioning God. Kamu bertanya tentang Tuhan. Kamu mempertanyakan kedaulatan. Kamu mempertanyakan kasih-Nya. Berapa waktu yang lalu saya punya sedikit kesaksian. Saya ngalamin satu kondisi yang saya tahu banget gak baik. Dan ketika saya lagi mengalami satu kondisi gak baik itu, saya berhari-hari saya tanya sama Tuhan. Saya nangis gitu, saya dikecewakan oleh beberapa orang yang saya kasihi, amat sangat saya kasihi. Kemudian waktu saya dikecewakan seperti itu, saya pikir gini nih, aku udah kasih A, dia harus kasih A dong. Ada timbal balik gitu ya. Ini ada nanti ujungnya kepada saling mengasihi. Tapi tahu gak teman-teman, di dalam perenungan saya ketika saya sedang sedih dan saya menghadap Tuhan. Tuhan bilang gini sama saya. Kamu tahu gak, saya mengasihi kamu dengan kasih agape. Dan kamu tidak akan pernah bisa menandingi kasihku sama kamu. Yang menyakitkan adalah begini. Kamu mengasihi orang dan kamu tuntut dengan equal. Dengan kasih yang sama, dengan ukuran yang sama. Malam hari itu ketika saya tahu itu Roh Kudus Roh Kudus berbicara di dalam tidur saya. Saya bilang gini, Tuhan, saya bertobat. Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau saya hidup dengan kasih Kristus, saya mengerti perintah yang ada di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pertanyaannya gini, kamu gak akan pernah bisa mengasihi siapapun kalau kamu belum dipuaskan dengan kasih Kristus. Kamu tidak akan pernah bisa mengasihi seseorang dengan tulus, dengan murni, dengan tanpa pamrih, dengan tanpa nuntut apa-apa kalau kamu belum puas dengan kasih Kristus. Di slide berikutnya, saya sampai punya pengertian begini. Kalau kamu puas dengan kasih Tuhan, kamu akan mudah mengasihi sesamamu. Kamu tahu gak, ketika kamu bicara kamu mengasihi orang, ada hal apa yang harus kamu jaga? Kamu harus siap dikecewakan. Kamu siap mengasihi, kamu harus siap dikecewakan. Ketika kamu memilih mengasihi, kamu harus menerima setiap kekurangan dari orang yang kamu kasihi. Ketika kamu siap untuk mengasihi orang, kamu harus siap punya stok mengampuni yang tidak ada batasnya. Waktu kamu bilang aku mengasihi saudaraku, aku mengasihi temanku, aku mengasihi orang tuaku, bahkan semua orang yang ada di sekitarmu, kamu harus siap dikecewakan. Siap dikoreksi, dan kamu mau berkorban buat orang itu. Omong kosong kamu bilang aku mau mengasihi orang lain, tapi kamu tidak siap mengalami konsekuensi ini. Kita lihat perbedaan, Kak dia orangnya begitu, saya orangnya begini, nggak cocok. Kita bikin, ya udah lu and gue, and HS. Enak ya? Sementara Tuhan itu mengasihi kita sampai mati di kayu salib. Setiap tahun kenapa kita harus memperingati kelahirannya? Supaya kita ingat. Gak cuma proses kematiannya yang kita ingat, tapi lahirnya juga kita harus ingat. Mengambil rupa seorang manusia lahir di kandang
domba yang hina sekali. Tapi waktu kamu bilang aku mengasihi dia, tapi dia harus ngikutin gaya aku dong Kak. Itu bukan kasih. Itu yang tadi saya bilang. Waktu saya bilang, Tuhan saya udah kasih ini buat mereka. Tuhan saya udah kasih ini. Saya maunya dapatnya sama. Tuhan bilang, no, nggak begitu aturan mainnya. Roh Kudus bilang, kamu salah. Saya nangis sejadi-jadinya. Saya bilang, saya bodoh. Saya kurang ajar di hadapanmu Tuhan. Kita berpikir ya, waktu saya mengasihi si A, si B, si C. Yang enak-enaknya aja lah. Apalagi kita bicara kita harus mengasihi banyak jiwa di luar sana. Wow, itu pengorbanan. Paling tidak kita harus punya hati untuk bersyafaat pada mereka. Di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Permasalahannya gini, waktu kita mau mengasihi seseorang yang kita kenal, saya bicara yang kita kenal dulu nih. Kita tuh udah punya rasa takut, aduh aku kalau mengasihi dia nanti dia kecewain aku gak ya? Aduh kalau aku mengasihi dia nanti konflik gak ya kami ya? Jadi dasar kita menjalin hubungan dengan orang lain itu pakai ketakutan. Sementara di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan. Yang ada apa? Kekuatan. Kekuatan untuk apa Kak? Untuk selalu mengampuni ketika dia melakukan kesalahan dalam hidup kita. Untuk melakukan kekuatan untuk apa? Ketika kita tahu dia punya kekurangan, kita bilang ya sudah. Jangan punya kekurangan, seringkali gini kita pakai kaca pembesar. Wow, spotnya segini, pakai kaca pembesar dia jadi gede. Saya teringat saya diajarkan oleh beberapa pemimpin rohani saya dulu. Di Jakarta selalu bilang begini, yang kecil masalahnya ditiadakan, yang gede dikecilin yuk. Anak muda kita suka balik, yang kecil digede-gedein supaya seru, mendramatisir gitu. Yang gede makin gede lagi. Kak dia introvert, aku ekstrovert, udahlah jangan dibikin kerjasama. Gitu kan. Itu bukan kasih. Kamu tahu, waktu kita punya kekuatan karena kasih, maka di dalam satu komunitas akan ada ketertiban di dalamnya. Orang tua dengan anak, wow, oke lah itu anak kandung sama orang tua, sudahlah gitu. Kakak beradik, sepupuan. Percayalah, kalau kamu puas dengan kasih Kristus, kamu akan sanggup mengasihi siapapun tanpa menuntut balik. Kamu tidak menjadi orang yang bertransaksi ketika kamu mengasihi seseorang. Gitu ya, apalagi kita bicara mungkin yang sudah usianya cukup dewasa, pacaran gitu. Kita nggak nuntut pasangan kita harus ngikutin kita. Karena apa? Pasti Tuhan kasih untuk saling melengkapi. Jadi biarlah malam hari ini saya mau ingetin 2 hal. Menutup tahun ini, setiap kita koreksi yuk. Masih ada gak sih ganjelan di hati kamu? Masih ada gak sih orang-orang yang bikin kamu kesel terus kayaknya sampai detik ini kamu gak mau lihat mukanya? Kamu bisa bilang aku tuh udah puas dengan kasih Kristus Kak. Oh ya? Tapi kenapa kamu gak mau ngampunin dia? Kak aku udah sungguh-sungguh kok di dalam Tuhan. Tapi emang gimana ya? Aku suka takut kalau deket sama orang, takut dikecewain. Itu bukan kasih. Tuh, jadi biarlah kita refleksi diri yuk. Sebelum masuk di 2022. Kita minta Roh Kudus itu insafkan apa yang harus kita beresin. Orang-orang yang harus kita lepaskan pengampunan. Ayo kita lepaskan. Gitu. Supaya apa? Masuk di 2022 Tuhan kasih hati yang baru, Tuhan kasih kekuatan yang baru. Ibarat Raja Wali dia punya kepak sayapnya yang bisa makin tinggi Tuhan bawa. Dan ingat, apapun yang kamu kerjakan buat Tuhan jangan coba-coba transaksi sama Tuhan. Jangan bilang aku udah begini. Kok masih begini? Kok sampai detik ini masih jomblo? Kok sampai detik ini aku masih belum menikah? Kok sampai begini? Wah, tadi apa kata Maleakhi? Kamu kurang ajar samaku. Biarlah setiap kita malam hari ini gak jadi anak-anak Tuhan yang kurang ajar ya.
Tapi anak-anak yang menghargai kasih Kristus dan puas sama kasih Kristus, sehingga kita bisa mengimpartasikan kasih kita kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Dan orang lihat Kristus dalam hidup kita. Boleh saya undang WL? Mari dimanapun kau berada. Sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Biarlah firman yang baru saja engkau dengar, itu sungguh-sungguh berbicara secara tajam ke dalam kehidupanmu. Oh, Yesus, Kau baik Tuhan, Kau baik. Kau baik ya Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih. Oh, ralabaka syakarabaya ralalabaya ralalabaya ralalabaya. Kami buka hati kami di hadapan-Mu malam hari ini ya Tuhan.
Oh ralabakasya ralalabaya ralaba, biarlah kasih-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu memuaskan setiap kami ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu memenuhi setiap kami malam hari ini ya Tuhan. Kami tahu ketika kami puas di dalam kasih-Mu, kami akan mudah mengasihi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, tanpa melihat siapa dia di hadapan kami. Oh ralabakasya karabaya ralabaya 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 ralabaya. Kami tahu Tuhan, seperti Engkau mengasihi kami, tidak melihat kekurangan kami, tidak melihat siapa kami di hadapan-Mu. Satu hal Tuhan, kami mau belajar seperti Engkau Tuhan. Kami mengasihi orang-orang di sekitar kami, sekalipun Tuhan mungkin mereka mengecewakan kami, sekalipun Tuhan mungkin mereka menyakiti hati kami, sekalipun ya Tuhan apa yang kami berikan kepada mereka tidak sebanding dengan apa yang mereka berikan kepada kami. Tapi malam hari ini Tuhan, malam hari ini kami terbuka di hadapan-Mu. Kami mengampuni mereka yang sudah mengecewakan kami. Kami mengampuni teman-temanku yang mengecewakanku. Aku mengampuni keluargaku yang mengecewakanku. Aku mengampuni mereka ya Tuhan. Seperti Engkau mengampuni aku pun mengampuni mereka. Seperti Engkau mengasihi aku pun mengasihi mereka tanpa melihat perbedaan yang kami miliki ya Tuhan. Oh ralabasya ralalaba ya ralalaba ya ralalaba ya ralalabo ya ralalabo. Oh ralabasya ralalaba kataka ya ralalaba ya ralalaba ya ralalaba ya ralalaba. Oh rabasya radadaba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya. Biarlah menutup tahun ini Tuhan, kami terus dipenuhi dengan kasih-Mu. Kami mengakhiri tahun ini Tuhan, kami semakin dipuaskan oleh kasih-Mu ya Tuhan. Kami menutup tahun ini, kami semakin mengenal siapa Allah kami yang sesungguhnya ya Tuhan. Dan kami mau menghormati kasih-Mu, kami mau menghargai kasih-Mu. Kami tidak mau berlaku kurang ajar di hadapan-Mu ya Tuhan. Ralabasya ralabaya ralabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Abba, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan akan firman, tetapi hamba percaya Roh Kudus Engkau sanggup berbicara terus kepada setiap anak-anak-Mu yang dimanapun mereka berada, yang ada di rumah, dimanapun ya Tuhan. Engkau sanggup menjamah hati mereka, pulihkan hati mereka, penuhi mereka terus dengan kasih yang tidak berkesudahan. Sehingga mereka boleh jadi teladan Tuhan, mereka boleh mengasihi banyak orang, bahkan mengasihi jiwa-jiwa di luar sana yang membutuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih ya Tuhan, Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Makasih ya Tuhan, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tidak pernah ada batas. Makasih Engkau sudah lahir di dunia. Makasih Engkau sudah mati buat kami. Makasih Engkau mengaruniakan segala sesuatunya kepada kami karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Kami mengerti bahwa Engkau lahir ke dunia ini semata-mata karena kasih-Mu kepada kami. Karena your eternal love Tuhan, karena kasih abadi, karena kasih-Mu itu kepada kami. Karena Engkau begitu jatuh cinta sama kami. Tuhan, biarlah kami meresponi kasih-Mu dengan benar di dalam masa muda kami. Kami meresponi Engkau dengan benar di dalam masa muda kami ya Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh di dalam Engkau, kami gak hitung-hitungan sama Tuhan. Ketika kami hidup sesuai dengan ketetapan-Mu, kami tidak cemburu kepada kebahagiaan orang fasik. Karena kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Dan kami percaya kepada-Mu Tuhan.
Sekalipun keadaan kami mungkin hari-hari ini gak baik-baik saja Tuhan. Sekalipun mungkin kami mengakhiri tahun ini tidak bersama dengan keluarga kami. Tapi kami tahu, aku percaya Engkau mengasihi aku ya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik. Makasih Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari anak-anak muda dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu. Oh ralabasya, ralabaya, ralabaya. Tuhan akan memberkati keluar dan masukmu. Tuhan akan membawa engkau terus naik dan tidak pernah turun. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Dengarlah firman Tuhan, kalau engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan segala ketetapan dan perintahnya, maka segala perkara-perkara yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar dengan telingamu dan tidak pernah timbul di dalam hatimu, itu yang akan Tuhan berikan hari-hari ini di dalam hidupmu. Mari terimalah berkat. Berkat yang terbaik daripada Allah Bapa dan cinta kasih yang tidak pernah berkesudahan melalui Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus. Biarlah itu terus yang menyertai setiap kita dari hari ini, besok hari, bulan depan, tahun depan, bahkan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang sudah percaya dan sudah terima dan pasti kita tahu bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya, katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. See you next year. Bye. Baik, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, teman-teman dapat segera men-scan QR code yang ada di layar handphone kalian. Dan untuk saat ini teman-teman, ibadah kita masih online. Teman-teman dapat menyaksikan ibadah kita di YouTube Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Teman-teman juga dapat mengetahui informasi-informasi lainnya melalui media sosial kita di @youthGBI Medan Plaza. Happy Saturday, Tuhan Yesus memberkati.